Apakah mungkin ada AI yang bisa punya perasaan? AI itu tidak ada sentuhan personalnya. Apakah di dunia pendidikan kita masalah prompting AI itu sudah masif diajarkan? Manusia menciptakan perasaan yang baru tuh kayaknya mustahil. Masih jadi pembahasan bahwa bikin tugas kuliah tuh boleh nggak sih pakai AI? Oke, welcome back di podcast Konten Kreator Semarang. Episode keempat. Sore hari ini saya kedatangan narasumber ciamik, menurut saya narasumber unik. Saya jarang ketemu sama seorang narasumber yang semultitasking beliau. Biasanya kalau saya ngundang narsum itu biasanya si narsum tersebut punya expertise di bidang tertentu dan tidak terlalu multitasking lah. Tapi kali ini saya ngundang seorang narasumber yang sepemahaman saya jago digital marketing, tapi sekarang beliau ini merambah ke dunia AI. Nah, menarik nih seberapa jauh AI akan menggantikan manusia. Nanti kita akan coba tanya-tanya ke beliau. Langsung aja, welcome Mas Reza. Ya, Mas Tri, selamat sore, ketemu lagi Mas Tri. Selamat datang di podcast Konten Kreator Semarang. Oke. Nah, nanti kita tanya-tanya aja. Mas Reza, boleh dong dikenalin dulu. Aslinya ini Mas Reza ini siapa sih? Kok ngaku-ngaku jago AI gitu? Ngaku-ngaku jago AI. Tolong Mas, introduce yourself. Oke, jadi namaku Reza. Saat ini aku bekerja di sebuah perusahaan otomotif sebagai marketing communication ya. Oke. Dan juga customer satisfaction koordinator. Oke. Nah, mungkin kenapa aku dibilangnya multi talent ya, tapi sebenarnya aku lebih mengkategorikan aku generalis gitu. Oke. Jadi salam kenal ya semuanya. Mas Reza kerja di sebuah perusahaan otomotif di Solo ya, kantornya di Solo. Nah, tapi pertanyaanku tadi kan Mas Reza ini bidang markom. Kenapa sekarang Mas Reza merambah ke bidang AI gitu? Apakah memang ada kaitannya sama markom atau gimana? Singkat kata, karena pekerjaanku kaitannya dengan hal yang berbau branding, lalu media, lalu juga membangun awareness, ya kan, impression dan sebagainya. Akhirnya hal-hal yang kaitannya dengan teknologi seperti social media management, kita udah sama-sama tahu istilah itu ya. Lalu proses editing, konten, marketing dan sebagainya. Nah, otomatis kan kita kebawa tuh sama arusnya yang ada di sosial media tentunya ya. Sebenarnya konsenku adalah AI itu nggak hanya ngomongin masalah bikin gambar kayak gitu. Oke. Ya. Tapi adalah bagaimana AI itu bisa mempermudah pekerjaan kita gitu. Nah, salah satunya berkaitan dengan marketing communication. Apa sih yang bisa memanfaatkan AI kayak gitu? Kita bikin konten marketing, butuh aset video, kita butuh aset foto, ya kan? Nah, sekarang dengan adanya AI, kita bisa dapetin itu dengan mudah. Yang kedua, berkreatif ya. Di proses kreatifnya sendiri, brainstormingnya. Yang biasanya kita harus ngumpul, ngopi lama, kita bisa brainstorming dengan ChatGPT, dengan Gemini, kayak gitu. Karena curhatnya sama AI ya. Terus yang sosial media spesialis nih, kadang kan bingung nih, aduh buntu mau bikin caption apa gitu kan, bikin caption apa nih. Nah, sekarang bisa pakai Copilot dan sebagainya buat bikin caption dengan cepat ya. Nah, sampai ke proses-proses analisisnya. Jadi ternyata yang selama ini AI kita anggap itu hanya berkaitan sama gambar, sama visual, ternyata sekarang sudah merambah ke bahkan membantu tim markom. Gitu ya Mas? Banget sih, kalau bilang markom itu banget ya. Menariknya kan apakah AI ini lama-kelamaan akan menggantikan posisi markom atau gimana sih Mas? Apa se ekstrim itu atau gimana?
Kalau saya ngelihatnya Oke. sangat mungkin. Kenapa? Karena ketika kita ngomongin awareness ya, atau kita ngomongin sales funneling gitu ya. Iya. Nah, kan ada proses tuh interaksi antara customer dan juga dengan pemilik produk ya. Nah, dengan generate AI ini kita bisa bikin otomasi gitu. Oke, menarik Mas. Jadi aku nangkepnya AI ini membuat pekerjaan di company itu jadi lebih efisien. Lebih efisien. Lebih efisien karena Nggak di company aja ya? ya perseorangan pun juga gitu Bisa, kan. Oke, iya. karena AI ini ternyata bisa menggantikan peran tertentu ya. Ya. Tapi peran tertentu dalam hal ini masih cakupannya dalam konteks teknis ya. Kebanyakan dalam konteks teknis ya. Oke. Kalau misalkan tadi Mas Reza bilang kalau dengan adanya AI ada proses atau SDM yang tergantikan, berarti bisa dibilang AI ini plus minus dong. Ya. Ada bahayanya dan ada untungnya. Untungnya mungkin dari sisi company atau dari sisi perorangan dia secara budgetingnya lebih efisien, ya kan, karena tidak perlu menggaji seseorang kan. Tapi bahayanya justru otomatis orang-orang yang tergantikan tadi kan otomatis mereka jadi kehilangan pekerjaan tuh, atau kehilangan job desk atau kehilangan posisi. Nah, bagaimana sebuah company menyikapi ini dan bagaimana dari sudut pandang si tenaga kerja tersebut supaya mereka walaupun terbantu dengan AI tapi istilahnya tidak tergantikan. Jadi kalau aku bilang tergantikan itu belum, ya. Kenapa? Tapi ya, tadi kan aku bilang ya, tapi adalah bahwa balik lagi AI itu adalah tidak ada sentuhan personalnya, oke? Menarik nih, oke. Nah, kita ngomongin proses di Markom aja, brainstorming, oke. Kita mau ngomongin satu produk, misalkan UMKM keripik, oke. Kita langsung brainstorming tuh. Tetapi kan si AI ini nggak bisa merasakan seperti apa keripiknya. Oke. Ya kan? Feel-nya. Oke. Rasanya. Oke. Atau Sensasinya. Experience-nya. Sehingga kita tetap butuhkan tes atau sense dari manusia. Dari gitu. sisi human-nya. Human-nya tetap harus ada. Kenapa? Karena itu belum bisa tergantikan. Nah, AI itu malah justru memberikan satu peluang baru, gitu. Untuk lapangan kerja baru. Untuk lapangan baru, ya. Oke. Misalnya kita ngomongin ada sekarang istilahnya prompt engineering. Oh, oke. Ya kan. Prompt engineering ini kenapa penting gitu? Karena untuk membuat satu AI bekerja dengan baik, itu kita harus memberikan perintah yang tepat juga. Instruksi yang tepat. Instruksi yang tepat, detail, dan sebagainya. Nah, inilah yang harusnya dimiliki manusia. Dimiliki oleh si yang merasa bisa tergantikan. Oke, jadi intinya dari sisi AI itu tidak bisa atau belum bisa merasakan feel. Ya kan, belum bisa dapat feel-nya nih. Sehingga untuk mereka bisa dapat feel ini harus disupport dari sisi human. Iya. Karena human punya perasaan. Berarti aku bisa simpulkan per hari ini AI tidak punya perasaan. Iya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah suatu saat mungkin 100 tahun kemudian, apakah mungkin ada AI yang bisa punya perasaan? Oke. Aku yakin tetap nggak bisa sih. Nggak bisa? Nggak bisa. Sampai kapanpun? Sampai kapanpun. Karena ya balik lagi, bahwa walaupun teknologinya akan secanggih apapun atau bertahun-tahun yang ke depan gitu ya, pasti tetap pembuatnya adalah manusia. Oke. Jadi sampai kapanpun AI itu tidak akan pernah bisa memiliki perasaan. Itu poinnya adalah di situ. Ini aku setuju banget. Aku setuju banget karena memang kenapa nggak bisa punya perasaan? Karena bagiku hati manusia atau perasaan manusia ini kompleks, sangat kompleks gitu. Sesuatu yang berbeda dibanding logika. Kalau logika itu kan kita by data, ngomong AI disusupkan by data, by algoritma, dia bisa membaca dan membentuk logika baru. Tapi kalau perasaan manusia, ya kan, kadang-kadang logika pun nggak sampai gitu. Kadang-kadang logika nggak sampai. Jadi kalau aku memprediksi sepertinya
mustahil ya untuk Mustahil. manusia menciptakan perasaan yang baru tuh kayaknya mustahil. Ya. Oke. Lanjut Mas. Tadi menarik ketika Mas Reza bilang bahwa orang-orang yang tadi merasa akan tergantikan oleh AI, maka mereka harus mulai switch nih untuk belajar hal-hal baru. Salah satunya prompting. Betul ya Mas ya? Yeah. Salah satunya prompting. Nah, prompting ini kan juga, mohon maaf, mungkin di dunia pendidikan kita sekarang itu masih, apakah menurut Mas Reza di dunia pendidikan kita yang sekarang itu masalah prompting AI itu sudah masif diajarkan atau gimana? Kita ngomongin pendidikan ya, sampai kurikulum yang berbasis AI gitu. Kenapa sih gitu? Kayak misalkan masih jadi pembahasan bahwa bikin tugas kuliah tuh boleh nggak sih pakai AI? Oke. Akhirnya kan kesannya bahwa penggunaan AI itu jadi cheating ya. Oke. Ya kan, Oke. jadi salah satu kecurangan ya. Ya, jalan pintas. Jalan pintas. Oke. Padahal kenapa nggak memang kita buat kurikulum satu tugas yang memang berbasis AI gitu. Nice. Ini akan menarik, kenapa? Karena ternyata untuk memaksimalkan AI sebagai tools dan itu menjadi satu kurikulum pendidikan, menurutku akan lebih sangat asik sih. Oke Mas, tapi permasalahannya begini, dari sudut pandang akademisi ya, kalau nunggu kurikulum itu kan prosesnya ribet, panjang, berkelok-kelok ya kan. Dan kadang-kadang pun kalau pemangku kebijakan berganti, kurikulum ikut berganti nih Mas. Pertanyaanku, kalau Mas Reza jadi guru dan dosen, apakah harus nunggu sampai ada kurikulum baru si akademisi tersebut mengajarkan tentang AI, atau akademisi tidak perlu menunggu kurikulum, ya kan, kurikulum AI tidak perlu terbit, tapi si akademisi itu inisiatif, disisipkan materi-materi pembelajaran tentang AI, walaupun itu tidak ada di kurikulum. Nah, kalau versi Mas Reza gimana? Menurutku, ketika aku jadi seorang pendidik adalah aku akan menyesuaikan dengan zaman anak didikku. Walaupun tidak ada di kurikulum. Walaupun tidak ada di kurikulum. Oke. Menurutku itu akan lebih aware karena buat aku sekolah itu kan adalah untuk mengajarkan kita tahu dan bisa ya. Iya, betul. Kalau hanya tahu dengan cara menghafal, ya so far belum tentu bisa. Oke. Gitu. Kalau Mas Reza jadi pendidik, intinya tidak berpaku pada kurikulum. Pada kurikulum, tentu gitu. Ya pokoknya tetap menjalankan kurikulum, tapi bukan berarti materi yang disampaikan tidak 100% plek ketiplek dengan di kurikulum.